Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raihan Pasha Ramadan dari kelas 4B Teknologi Pertambangan. Nah, di sini saya akan menjelaskan dua materi tentang geofisika. Yang pertama iaitu pendahuluan tentang geofisika itu sendiri, dan kedua tentang bagaimana metode geolistrik itu dipergunakan. Nah, mungkin langsung saja kita ke materi pertama, iaitu pendahuluan geofisika. Geofisika adalah cabang ilmu geonis yang mempelajari sifat fisik bumi dengan menggunakan prinsip-prinsip fisika. Prinsip fisika untuk mengetahui kondisi bawah permukaan tanpa harus menggali secara langsung. Geofisika adalah cara melihat isi bumi menggunakan alat fisika atau metode fisika tertentu. Seperti yang kita tahu, menggunakan pengindaan jarak jauh dan menggunakan satelit. Geofisika mempelajari berbagai sifat fisik bumi seperti gelombang seismik, medan gravitasi, medan magnet, sifat kelistrikan batuan dan sifat radioaktif pada batuan tersebut. Dalam pertambangan, kita perlu mengetahui kondisi bawah permukaan tanpa langsung melakukan penggalian besar-besaran. Di sinilah geofisika berperan, iaitu untuk mendeteksi potensi mineral pada dan struktur batuan secara tidak langsung di bawah permukaan bumi. Makanya geofisika itu banyak diterapkan saat melakukan metode eksplorasi dan penginderaan jarak jauh. Geofisika dalam pertambangan seperti yang saya sebutkan digunakan untuk mengetahui kondisi bawah permukaan, deteksi potensi mineral serta mengurangi risiko dan biaya eksplorasi. Metode yang umum digunakan iaitu adalah metode seismik, metode geolistrik, kemagnetan dan metode gravitasi. Nah, seperti saya sebutkan, metodenya itu ada berbagai macam yang kita ketahui. Mungkin saya akan sebutkan beberapa seperti metode seismik, geolistrik, magnetik dan gravitasi secara rinci lebih lagi. Untuk jenis-jenis metode geofisikanya iaitu berupa metode seismik yang diukur itu kecepatan rambat gelombang seismik dalam batuan. Nah, untuk metode geolistrik itu yang diukur itu tahanan jenis atau resistivitas batuan terhadap arus listrik tersebut, di mana resistivitas itu di mana batuan itu menghambat aliran arus listrik tersebut. Nah, untuk metode ketiga iaitu metode magnetik yang diukur itu variasi medan magnet bumi akibat sifat kemagnetan batuan, yang dimana kita ketahui magnet bumi itu ada di kutub utara maupun kutub selatan, yang dimana gelombang magnet bumi itu sangat berpengaruh atau terpengaruhi pada batuan-batuan di dalam bumi. Nah, untuk metode keempat iaitu metode gravitasi, iaitu variasi percepatan gravitasi bumi, di mana setiap batuan itu memiliki kecepatan gravitasi yang berbeza-beza. Semakin besar kecepatan gravitasi, maka semakin besar masa jenis batuan pada batuan tersebut. Nah, untuk metode terakhir iaitu metode georadar atau GPR, yang diukur berupa pantulan gelombang elektromagnetik dengan frekuensi yang sangat tinggi. Nah, lanjut ke pembahasan materi selanjutnya, iaitu tentang geolistrik. Geolistrik adalah metode geofisika yang digunakan untuk mengetahui kondisi bawah permukaan bumi dengan cara mengukur sifat kelistrikan batuan, terutama tahanan jenis atau resistivitasnya. Prinsip pengukuran geolistrik dengan cara mengalirkan alur listrik ke dalam tanah melalui dua elektroda arus, kemudian mengukur beda potensialnya menggunakan dua elektroda lainnya. Pengukuran besar tinggi tergantung pada sifat resistivitas batuan tersebut. Nah, apa itu resistivitas batuan? Iaitu kemampuan suatu batuan untuk menghambat pergerakan arus listriknya. Semakin besar nilai resistivitas batuan, maka semakin sulit batuan tersebut menghantarkan listrik.
Sebaliknya, semakin kecil nilai resistivitas batuan, maka semakin mudah batuan tersebut menghantarkan listrik. Faktor yang mempengaruhinya iaitu berupa kandungan air, salinitas air tanah, porositas, rekahan atau letakan, dan kandungan mineral logamnya. Maka tidak heran jika batuannya memiliki minim kandungan logam tetapi nilai resistivitasnya rendah. Itu dikarenakan bisa ada air yang terjebak pada pori-pori batuan tersebut. Pada pembahasan berikutnya iaitu tentang saya akan menyelesaikan beberapa konfigurasi atau susunan elektroda dalam metode geolistrik. Yang pada umum kita ketahui ada selam baci atau selam besi, metode dipol-dipol, metode Wener alpha, Wener beta, dan yang terakhir ada metode Volpol. Prinsip konfigurasi selam baci idealnya jarak potensial dibuat sekecil-kecilnya sehingga jarak potensial secara teoretis itu tidak berubah. Kerana keterbatasan kepakan alat ukur, maka ketika jarak arus sudah relatif besar, maka jarak potensial hendaknya dirubah. Bermula dari konfigurasi sekelam besi adalah kemampuan untuk mendeteksi adanya sifat tidak homogen lapisan batuan pada permukaan, iaitu membandingkan nilai resistivitas semu ketika terjadi perubahan jarak elektroda. Prinsipnya, konfigurasi dipol-dipol itu menggunakan 4 buah elektroda, iaitu pasangan elektroda arus yang disebut current dipole, biasa disimbolkan dengan C1, C2, dan pasangan elektroda potensial yang disebut potential dipole, dilambangkan P1 dan P2. Pada konfigurasi dipol-dipol, elektroda arus dan elektroda potensial bisa terletak tidak segaris maupun dan tidak simetris. Untuk menambah kedalaman penetrasi, maka jarak current dipole dan potential dipole diperpanjang, sedangkan jarak elektroda arus dan elektroda potensial dibuat tetap. Konfigurasi Wener alpha menggunakan 2 elektroda arus atau 2 elektroda potensial dengan jarak antara elektroda adalah tetap, sensitif pengukurannya ke arah vertikal. Hal ini dikarenakan 2 elektroda arus dan 2 elektroda potensialnya berada di titik yang sama. Konfigurasi Wener beta iaitu memiliki tingkat sensitivitas ke arah horizontal berbanding terbalik dengan Wener alpha. Elektrodanya susunannya berupa C2, C1, P2 dan P1 dengan jarak antara elektroda sebesar A atau sama. Susunan elektroda untuk Wener beta sama dengan dipol-dipol. Urutan arus terlebih dahulu baru potensial. Nah, pada konfigurasi yang terakhir ada konfigurasi Volpol, iaitu sumber arus tunggal dan potensial diukur hanya pada satu titik. Injeksi arus harus dilakukan menggunakan 2 elektroda yang masing-masing dihubungkan ke kutub positif sebagai current source dan kutub negatif sumber arus sebagai current sink. Pengukuran potensial pada dasarnya adalah pengukuran beda potensial, iaitu potensial pada suatu titik relatif terhadap titik yang lain. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata atau yang kurang dipahami. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.